Gimana ya caranya biar bisa gampang move on dari mantan? Biasanya orang-orang hapusin foto mantan, atau ngebuang barang-barang yang pernah dikasih, atau apapun yang bikin kita ingat sama mantan. Nah, itu juga yang dilakukan warga Ukraina yang merobohkan ribuan patung pendiri Uni Soviet Vladimir Lenin. Ukraina pernah dijajah sama Uni Soviet selama hampir 7 dekade dan menyisakan trauma yang cukup mendalam. Pasalnya, selama periode itu warga Ukraina jadi korban represi, penindasan kultural, hingga penghilangan nyawa secara sistematis. Makanya, pas udah merdeka, Ukraina melakukan dekolonisasi untuk menghilangkan segala pengaruh dan peninggalan Soviet, termasuk saat Soviet bertransformasi menjadi Rusia. Selain membongkar patung Lenin, pemerintah juga menetapkan bahasa Ukraina sebagai bahasa resmi, mengganti nama jalan dan kota yang berbau Rusia, sampai mengganti kurikulum pembelajaran. Tapi aksi itu nggak cuma didorong perasaan marah atau dendam ya. Dekolonisasi yang dipraktekkan dalam dekomunisasi hingga derusifikasi juga berkaitan dengan misi membangun dan menguatkan identitas Ukraina. Penasaran gimana prosesnya sejak awal kemerdekaan di era 90-an sampai sekarang Ukraina perang lagi sama Rusia? Bersama saya Bernadetta Nadia, yuk kita bahas. Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1991 bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet yang kemudian bertransformasi menjadi negara federasi Rusia. Deklarasi kemerdekaan ini sesuai dengan hasil referendum yang menyatakan bahwa 90% warga Ukraina setuju untuk mendirikan negara baru. Setelah itu, Ukraina berusaha menjauh dari Rusia untuk menjalankan proses dekolonisasi atau melepaskan dominasi pihak yang pernah menjajah, baik dari aspek politik, ekonomi, hingga kultural. Menurut catatan Britannica, pemerintah Soviet berkuasa selama 69 tahun di Ukraina dan menjadi pengalaman traumatik. Pemerintah Soviet mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan warga Ukraina. Contohnya di bidang sosial budaya, pemerintah Soviet mengupayakan agar bahasa Rusia menjadi bahasa dominan di masyarakat Ukraina dengan alasan untuk memudahkan proses integrasi bangsa. Caranya macam-macam. Selain menjadikan bahasa Rusia sebagai alat komunikasi utama di kantor-kantor pemerintahan, pemerintah Soviet juga membatasi penggunaan bahasa Ukraina di sekolah-sekolah lewat sebuah aturan yang disahkan pada tahun 1959. Penindasan kultural ini nggak dibiarin begitu saja sama warga Ukraina yang berjiwa nasionalis. Mereka melawan secara halus, mulai dengan membuat puisi yang memuji bahasa Ukraina, sampai bikin seruan berlangganan majalah yang memakai bahasa Ukraina. Di sisi lain, proses mensovietkan Ukraina terus dilakukan dengan mengganti nama jalan dan permukiman dengan nama-nama tokoh komunis, juga dengan membangun ribuan patung Lenin di pusat kota hingga desa-desa. Setelah Ukraina merdeka pada tahun 1991, proses mengurangi pengaruh Uni Soviet berjalan secara perlahan. Salah satu langkah paling signifikan adalah menetapkan bahasa Ukraina sebagai bahasa resmi melalui perubahan konstitusi pada tahun 1996. Proses belajar mengajar di sekolah juga mulai diarahkan untuk memakai bahasa Ukraina. Hingga era 2000-an, program penggantian nama jalan, kota, dan institusi yang berbau Rusia sebenarnya sudah mulai dilakukan, tapi belum secara masif. Pasalnya, pengaruh politisi yang pro-Rusia masih cukup besar di tubuh pemerintahan Ukraina, sehingga masih ada tarik ulur. Sebagian masyarakat juga ada yang tidak setuju,
dengan kebijakan seperti pembongkaran patung dan monumen era Soviet karena dianggap tidak menghargai sejarah. Namun semuanya berubah setelah dua kejadian penting. Pertama, krisis di semenanjung Crimea pada tahun 2014 yang membuat wilayah Ukraina kini dianeksasi oleh Rusia. Kedua, invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 yang melahirkan perang hingga hari ini. Agresi militer itu menjadi bahan bakar yang mempercepat proses derusifikasi di Ukraina yang salah satunya diterjemahkan melalui kebijakan dekomunisasi atau menyingkirkan semua hal yang berbau komunis. Pada 2015, pemerintah Ukraina mengesahkan aturan dekomunisasi yang isinya melarang simbol Nazi dan komunis di ruang publik. Aturan itu juga menegaskan kejahatan rezim komunis selama berkuasa di Ukraina pada periode tahun 1917 hingga 1991. Jika kita tarik lebih luas, kebijakan dekomunisasi sebenarnya umum dilakukan oleh negara-negara bekas Uni Soviet, seperti Polandia dan negara-negara di kawasan Baltik. Tujuannya adalah untuk menciptakan identitas nasional yang baru berdasarkan narasi sejarah yang selama ini dikaburkan atau bahkan disembunyikan oleh pemerintah Uni Soviet. Mengutip pendapat Volodymyr Vyatrovic, Kepala Institut Memori Nasional Ukraina kepada The Guardian, banyak pemikiran orang Ukraina yang dibentuk melalui propaganda komunis, termasuk cara memandang peristiwa di masa lalu. Meski demikian, sebagian pihak juga mengkritik dekomunisasi justru akan menjadi sumber perpecahan baru, alih-alih menyatukan rakyat Ukraina. Rezim yang berkuasa setelah Soviet berubah menjadi Rusia juga sebenarnya menerapkan kebijakan yang anti-komunis. Misalnya, pada tahun 1991, pemerintah membubarkan Partai Komunis Soviet setelah partai itu gagal melakukan kudeta terhadap Presiden Mikhail Gorbachev. Banyak kota di Rusia yang dikembalikan namanya ke era sebelum revolusi tahun 1917, seperti kota Leningrad yang diubah menjadi Saint Petersburg. Masalahnya, alih-alih berkembang menjadi negara yang demokratis, pada abad ke-21, Rusia justru semakin otoriter. Sosok di balik perkembangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Vladimir Putin. Putin berkuasa sejak tahun 1999. Awalnya sebagai Perdana Menteri, lalu menjadi Presiden Rusia sejak tahun 2012. Kok bisa? Ya bisa. Caranya adalah dengan mengubah aturan masa jabatan presiden yang membuat Putin bisa berkuasa sampai tahun 2036. Plus, Putin selalu menekan pihak oposisi, menguasai elit dan aparat keamanan serta mengontrol media dan sumber-sumber informasi. Di bawah kepemimpinannya, Rusia tidak hanya makin represif terhadap rakyatnya sendiri, tapi juga makin agresif ke negara-negara tetangga termasuk ke Ukraina. Leninoped adalah istilah untuk gerakan penghancuran patung mantan pemimpin Uni Soviet Vladimir Lenin. Gerakan ini sudah ada sejak awal kemerdekaan, namun masih dalam skala kecil dan mayoritas dilakukan di wilayah Ukraina Barat. Setelah krisis Crimea, gerakannya makin menyebar dan makin masif. Di ibu kota Kiev, warga merobohkan patung persahabatan Rusia dan Ukraina yang sudah berdiri selama lebih dari 40 tahun karena dianggap sudah tidak relevan. Menurut CEPA atau Center for European Policy Analysis, sepanjang tahun 2014 hingga 2021, Ukraina merobohkan lebih dari 2.500 patung dan monumen yang berkaitan dengan rezim komunis Soviet. Selain menghancurkan patung, Ukraina juga membangun monumen untuk mengenang para korban agresi militer Rusia. Menariknya, di wilayah Ukraina yang kini dikuasai Rusia, patung Lenin dan simbol-simbol komunis kembali didirikan. Kebijakan derusifikasi selanjutnya adalah penggantian nama jalan, kota, desa, hingga institusi yang berbau Rusia. Dalam laporan Al Jazeera, penggantian nama jalan hingga wilayah permukiman
seringkali dilakukan dengan cara voting online. Di kota Ternopil, Ukraina bagian barat, pemerintah mengganti nama jalan Yuri Gagarin yang diambil dari nama kosmonot Rusia Yuri Gagarin. Di Kiev sendiri, tak lama setelah invasi Rusia pada 2022, pemerintah menyetujui perubahan 60 nama jalan yang berbau Rusia, termasuk stasiun Tolstoy, yang diambil dari nama sastrawan Rusia Leo Tolstoy. Kurikulum di sekolah-sekolah juga tidak lagi menggunakan literatur dari pengarang Rusia. Kembali mengutip data SEPA pada 2014 hingga 2021, pemerintah Ukraina telah mengganti nama 51.000 objek toponim, termasuk nama jalan dan juga 991 nama wilayah permukiman. Bagi pemerintah Ukraina, penggantian nama adalah usaha memulihkan identitas nasional. Namun bagi sebagian orang, proyek derusifikasi itu dianggap terlalu ekstrim, beresiko memecah belah rakyat, dan dinilai memboroskan anggaran negara. Bahasa Rusia sebenarnya tidak pernah dilarang secara resmi di Ukraina, mengingat jumlah penggunanya juga cukup banyak. Namun sejak invasi Rusia, pemerintah Ukraina mulai menerapkan aturan-aturan yang secara tidak langsung membatasi atau mengurangi penggunaan bahasa Rusia. Misalnya pada 2023 ketika pemerintah kota Kiev mengeluarkan larangan untuk menampilkan seni dan budaya Rusia atau yang menggunakan bahasa Rusia di ruang publik. Aturan tersebut lebih bersifat simbolis sebab tidak disertai kekuatan hukum yang mengikat bagi yang melanggar. Di sisi lain, bahasa Ukraina juga diatur sedemikian rupa agar menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di tempat umum, termasuk di media, institusi pendidikan, dan acara-acara kebudayaan. Lagi-lagi, kebijakan derusifikasi ini menimbulkan polemik karena dianggap diskriminatif dan tidak konstitusional. Namun terlepas dari polemik, perang memang mempengaruhi penggunaan bahasa di Ukraina. Al Jazeera melaporkan, ada banyak warga Ukraina yang sehari-hari memakai bahasa Rusia. Namun setelah invasi Rusia beralih menggunakan bahasa Ukraina. Perubahan ini dikuatkan oleh survei rating grup pada 2012, di mana pengguna bahasa Ukraina masih di kisaran 57%. Namun, setelah invasi Rusia, angkanya naik menjadi 76%. Putin sendiri menyebut alasan menganeksasi Crimea hingga mendukung kelompok pemberontak di Donbas adalah untuk melindungi para pemakai bahasa Rusia di Ukraina. Tak lama setelah invasi tahun 2022, Putin mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Bagi Zelensky dan warga Ukraina lainnya, Ukraina ya Ukraina dan Rusia ya Rusia. Keduanya berbeda meski di masa lalu pernah jadi satu negara. Di balik aksi merobohkan patung hingga mengubah nama jalan, ada usaha untuk memperkuat identitas nasional Ukraina. Jadi bukan sekadar sikap anti-Soviet atau anti-Rusia, tapi langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan negara di masa depan. Dalam konteks dekolonisasi, apa yang dilakukan Ukraina adalah upaya menghilangkan pengaruh entitas yang pernah menjajah dan kini kembali melakukan penjajahan. Nah, gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Bernadetta Nadia pamit, sampai jumpa di Oh Begitu edisi selanjutnya.